Apa kabar semuanya? Kali ini kita bakal ulas cerita sebuah film horor asal Thailand yang berjudul The Medium. Film yang mengusung genre horor dokumenter mirip-mirip film Rek atau Paranormal Activity ini berdurasi 2 jam lebih ini akan coba kita ulas selama kurang lebih 5 menitan saja. Oke, di awal-awal cerita kita disuguhkan sebuah pemandangan desa yang indah dan asri namun masih terkesan mistis. Saat diwawancarai oleh kameramen, panggil saja namanya Sarnimah atau Nim, yang merupakan seorang dukun, mengaku sebagai titisan Dewa Bayan, dewa yang dipercaya melindungi keluarga dan penduduk setempat. Sarnimah memiliki keponakan perempuan yang bernama, ya panggil saja namanya Mimin. Mimin adalah putrinya Noi. Berbeda dengan Sarnimah, Mimin dan Noi justru tidak mempercayai tentang dewa atau perdukunan. Hal ini sempat disampaikan oleh Sarmani, pamannya Mimin, saat acara kematian ayahnya Mimin yang baru saja meninggal karena kanker. Nah, jadi inilah inti dari film ini, ingin menceritakan tahapan-tahapan kehilangan anggota keluarga pada keturunan keluarga dukun. Singkat cerita, Mimin si gadis cantik ini memiliki tahapan-tahapan perilaku yang aneh dan cenderung gila. Mulai dari menyimpan jimat, marah-marah gak jelas, bertingkah seperti bocah, sering mual dan melamun, sampai melakukan adegan intim yang terekam di kantornya hingga ia dikeluarkan oleh bosnya. Bahkan dia sempat kabur dan hilang selama 1 bulan lebih saat akan diobati oleh ibunya. Tak hanya itu, keluarganya kaget saat menemukan benda-benda kotor yang ia temukan dan ia simpan di kamarnya selama ini. Melalui sebuah ritual yang dilakukan Sarnimah yang memohon petunjuk pada Dewa Bayan, akhirnya Mimin berhasil ditemukan di sebuah gedung bekas kebakaran. Betapa terkejut dan histerisnya Sarnimah saat akan kembali melakukan ritual di gunung. Justru ia menemukan patung Dewa Bayan terpenggal oleh siapa ia pun tak mengetahui pelakunya. Ia semakin terlihat gak waras. Mimin seperti orang kerasukan dan diikat di pembaringannya. Suatu hari si Mimin dibawa ke dukun yang dianggap lebih sakti untuk diobati. Namun si dukun mengatakan sudah terlalu banyak arwah jahat yang merasuki tubuhnya dan memerlukan penggabungan kekuatan dukun untuk menangkap dan mengusir arwah yang selama ini bersemayam di tubuh Mimin. Bahkan keluarganya sengaja memasang CCTV di rumahnya untuk memantau perilaku Mimin. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat rekaman yang mengerikan tentang perilaku Mimin yang seperti binatang. Mulai dari mengobrak-abrik isi rumah, merangkak seperti hewan, mengganggu tidur istri pamannya, kencing di atas meja makan, bahkan merebus anjing peliharaannya lalu menyantapnya setengah matang. Sampai suatu hari Mimin membawa kabur anak perempuan Sarmani yang masih bayi ke sebuah ladang di tengah malam. Hal ini yang membuatnya dikurung di kamarnya dan menempelkan kertas mantra di pintu kamarnya agar dia tak bisa keluar. Ironisnya, sebelum ritual pengusiran itu dilakukan, ternyata Sarnimah sudah tergeletak tanpa nyawa di rumahnya. Tak seorang pun tahu penyebab kematian itu. Akhirnya Simbah Dukun yang hanya dibantu oleh para anak buahnya melakukan ritual pengusiran di gedung tempat ditemukannya Mimin yang dianggap sarang dari para arwah jahat itu. Darah kerbau yang ditumbalkan ia siramkan, mantra-mantra sakti ia bacakan. Benda-benda milik Mimin pun dibakar. Bahkan kepala Noi ibunya ditutupi dengan kain yang bertuliskan mantra mengikuti arahan Simbah Dukun. Namun ternyata kekuatan arwah jahat dari gedung itu tak mampu mereka atasi. Simbah Dukun itu justru tewas menjatuhkan diri dari atas gedung. Semua anak buahnya berubah seperti layaknya zombie. Hanya Sarnoi dan kameramen yang terlihat masih waras. Mimin pun menemui ibunya di lantai atas. Ibunya berusaha menyadarkan Mimin, namun percuma saja. Yang terjadi justru sebaliknya. Mimin malah membakar hidup-hidup ibunya. Lalu scene berakhir dengan ditampilkannya sebuah boneka santet yang menjadi jawaban dari cerita film ini.
Terima kasih sudah menonton ulasan film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa.